Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3A yang solid dan hebat, insya Allah tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 4 menyayangi hewan. Ya, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, hari ini akan belajar cara merawat hewan, membuat daftar pertanyaan wawancara, menggambarkan pecahan, mengenal tugas sesuai peran, gerakan mendorong dan menarik, dan karya teknik potong, lipat, dan sambung. Ya, kita masuk ke cara merawat hewan. Di sini cara merawat kelinci ada di buku tematik halaman 166. Anak-anak bisa membuka buku tematiknya. Cara yang pertama yaitu memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Yang ketiga, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Yang keempat, bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Yang kelima, kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Yang keenam, kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Yang ketujuh, cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Yang kesembilan, sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Yang ke-10, beri makan dan minum secara rutin. Yang ke-11, mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Yang terakhir, pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah, ini contoh cara merawat hewan kelinci. Untuk merawat hewan lainnya, itu secara umum hampir sama. Ya, yaitu memberi makan, memberi minum, kemudian membersihkan kandang atau tempat tinggal hewan itu, dan dimandikan. Kemudian membuat daftar pertanyaan dalam wawancara. Di sini Bu Guru kasih contoh mewawancarai cara merawat kucing. Nah, daftar pertanyaannya anak-anak bisa membuat dengan kata tanya mengapa, bagaimana, berapa, kapan, dan di mana. Mengapa kucing perlu dirawat? Bagaimana cara merawat kucing dengan baik? Berapa kali kucing diberi makan dalam sehari? Kapan saatnya kucing dimandikan? Di mana sebaiknya kandang kucing diletakkan? Nah, ini adalah contoh daftar pertanyaan sebelum anak-anak melakukan wawancara. Kemudian masuk ke pecahan. Pecahan ditulis seperti ini. 2/4. Dibacanya 2/4. Contohnya, Hilmi mempunyai biskuit. 1 biskuit dinyatakan dalam pecahan 1/1. Ya, biskuitnya ada 1 dari 1 biskuit. Ya. Kemudian contoh yang kedua, biskuit Hilmi dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 1 potongan biskuit jika ditulis dalam pecahan seperti ini, 1/2. 1 dari 2 biskuit. Ya, seperti itu. Nah, 1/2 yang atas disebut pembilang. Yang bawah disebut penyebut. Nah, yang seperti ini disebut pecahan biasa. Lanjut ke contoh lagi. Nah, di sini ada kotak.
ada 5 kotak ya. Bagian yang berwarna biru ada berapa? Apabila ditulis dalam pecahan, yang biru ada 2. Jadi cara menulisnya 2/5. 2 warna biru ya, 2 warna biru, kemudian per totalnya ada 5. Jadi 2/5. Lanjut ke ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kehidupan berjalan dengan baik, setiap peran harus ada kerjasama yang baik juga. Ya, ini adalah gambar Siti. Siti adalah seorang siswa, berperan sebagai siswa. Tugasnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Sama dengan kalian. Kalian berperan sebagai siswa. Jadi tugas anak-anak yaitu belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Ya, ini gambar Pak Guru. Berperan sebagai guru. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Kemudian ini gambar Pak Hansip. Pak Hansip berperan sebagai petugas keamanan. Tugasnya yaitu menjaga keamanan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak sekali peran. Di sekolah kita ada yang berperan sebagai guru, ada yang sebagai kepala sekolah, ada petugas kebersihan, kemudian ada petugas perpustakaan. Ya, itu banyak sekali ya peran-peran di lingkungan sekolah kita. Kemudian gerakan mendorong dan menarik. Tentu anak-anak sudah pernah ya melakukan gerakan mendorong dan menarik seperti mendorong meja, menarik kursi. Ya, gerakan seperti itu adalah gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor yaitu dapat melatih otot bagian bahu dan dada. Biasanya dilakukan secara berpasangan, yaitu contoh gerakan mendorong dan menarik. Nah, dalam gerakan ini anak-anak bisa membuka di buku tematik halaman 172. Kemudian karya teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, teknik ini anak-anak bisa gunakan dalam pembuatan berbagai produk kerajinan. Teknik potong itu adalah teknik memotong atau memisahkan bahan atau benda untuk membuat kerajinan. Alat untuk memotong yaitu bisa menggunakan gunting, cutter, atau sejenisnya. Teknik lipat adalah melipat bahan dengan bentuk sesuai yang diinginkan. Ya, teknik lipat bisa ya. Kemudian teknik sambung. Teknik sambung itu adalah menyambung dan menyusun bahan-bahan dengan menggunakan lem. Atau bisa juga dijahit, dirunce, dan sejenisnya. Nah, anak-anak bisa melihat di buku tematik halaman 177, yaitu membuat boneka anak ayam dari kardus. Nah, dalam membuat karya ini, anak-anak menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Itu adalah tugas anak-anak hari ini, hari Jumat. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.